Dia adalah putri abadi dari dunia kematian, namun ayah kandungnya sendiri mendorongnya ke jurang kehancuran. 6 tahun kemudian, gadis itu kembali membawa dendam membara, bersumpah menghancurkan keluarga yang mengkhianatinya. Namanya adalah Reina, satu-satunya putri Marquez dari utara. Sejak lahir, dia dibuang ke pedesaan terpencil. Orang tuanya terobsesi mencetak pewaris laki-laki, sehingga sebagai putri yang tak diinginkan, dia dicampakkan dan dilupakan begitu saja. Padahal seorang anak sangat membutuhkan kasih sayang orang tua, tapi Reina kecil bahkan tak punya siapapun untuk bicara. Dia terpaksa mengurus dirinya sendiri dengan canggung menanti hari keluarganya menjemput. Terkadang saat kesedihan melanda, dia menyelinap ke depan lukisan orang tuanya dan menumpahkan segala keluh kesah dengan lirih. Lalu dia memaksakan senyum lemah. Ayah bilang, jika dia patuh, dia boleh pulang, jadi dia berpegang teguh pada mimpi kosong itu sendirian. Melewati malam-malam sepi dalam penantian tanpa ujung harapan, datang dan hancur berkeping-keping berulang kali. Hati kecilnya yang rapuh perlahan mati rasa. Namun kebahagiaan terkadang datang tanpa aba-aba. Orang tuanya tiba-tiba mengingat anak yang terlupakan ini. Reina kecil akhirnya bisa pulang. Kereta kuda melaju riang di jalan desa dan hatinya terbang tinggi menembus cakrawala. Dengan naif dia percaya ini adalah awal hidup. Bahagianya tanpa pernah membayangkan sedikit pun bahwa mimpi buruk mengerikan sedang menantinya. Sang ayah membawanya kembali hanya untuk menjilat keluarga kerajaan, dan dia dilempar hidup-hidup ke dalam kuburan sebagai tumbal. Saat ayahnya mendorongnya Reina kecil meronta dan menangis tak percaya. Penantian 10 tahunnya hanyalah lelucon. Bagi ayah nyawanya lebih murah dari sepetak tanah. Detik itu juga benih kebencian mengakar di hatinya. Dia bersumpah jika selamat dia akan membuat mereka membayar mahal. Mayat hidup mencabik-cabik dagingnya dengan gila. Namun rasa sakit ini tak sebanding dengan perih di hatinya. Beruntung Reina bertemu seseorang di dalam jurang yang mengubah takdirnya. Pada akhirnya, dia bangkit sebagai putri abadi para mayat hidup. Dengan bantuan orang itu, Reina kecil tumbuh semakin kuat setiap hari. Dia tak hanya menguasai ilmu pedang terkuat di kekaisaran, tapi juga mempelajari aturan tersembunyi dunia ini. Kini panggungnya dimulai. Dia penasaran, apakah ayahnya akan terkejut melihat putrinya yang sudah mati. Bagaimanapun juga, balas dendamnya baru saja dimulai, dan hal pertama adalah membuat sang ayah menyesal. 6 tahun berlalu dalam sekejap, dan Reina didorong kasar ke tanah. Pelayannya Uni menghadang sambil berteriak, "Jangan sentuh dia!" Sekelompok preman tertawa mengancam. Apa yang bisa dilakukan makhluk kecil sepertimu? Reina memeluk Uni erat dan berdiri menantang ayahku adalah Marquez dari utara. Para preman makin berani. Mana ada putri Marquez keluar, cuma bawa satu pelayan bos preman itu mengangkat dagunya dengan kasar. "Cantik sepertimu pasti laku mahal." Dia hendak menyambar Reina, tapi sedetik kemudian sebuah tangan kekar tiba-tiba muncul. Preman itu dihempaskan keras ke dinding. Wajahnya bersimbah darah saat berbalik. Seorang pria berjubah berdiri gagah di sana. Gerakannya secepat kilat. Hanya beberapa jurus dia menghajar mereka hingga kabur menyedihkan. Setelah selesai, dia menatap dua gadis yang gemetar di pojok. Reina dan Uni langsung waspada. Pria itu membuka tudung kepalanya, menampakkan wajah tampan yang mempesona. "Di sini terlalu berbahaya, biar kuantar pulang." Dia tak menyangka tawaran santainya. Diterima tanpa ragu sedikit pun. Lignan menghela napas pasrah berpikir, mereka sama sekali tak punya kewaspadaan. Lalu dia menatap Reina curiga. "Ku dengar kau putri Marquez Rubel, tapi aku tak pernah dengar dia punya anak perempuan." Reina menunduk dan menjelaskan. Dunia luar mungkin tak tahu, tapi segelintir orang tahu bahwa Marquez punya putri lain. Lignan membatin, mungkin dia anak haram rahasia Marquez Rubel. Lalu dia bertanya, apa mereka mau pulang karena ibu kota sedang kacau saat ini? Dan kejadian tadi bisa terulang lagi. Dia menatap tajam pada Reina. "Lagi pula, kau cantik. Itu membuatmu sangat mencolok, dan mudah sekali menjualmu demi uang cepat. Bahkan penolong pun mungkin akan meminta bayaran." Senyum Reina lenyap seketika. "Bagaimana denganmu? Apa kau juga minta bayaran?" Lignan mendekat dan meletakkan belati di sebelahnya. "Jika merasa terancam, gunakan ini padaku." Reina terhibur. Kau cukup cantik untuk dijual." Malam turun dan Reina tersentak bangun dari tidurnya. Lignan memberi isyarat diam dan menariknya menyuruhnya sembunyi di kolong tempat tidur. Saat itu juga pintu didobrak kasar. Preman tadi siang menolak menyerah dan kembali membawa bala bantuan untuk menangkap Reina. Wajah Lignan menggelap. "Omong kosong apa ini? Pergilah selagi moodku masih bagus." Preman itu menyeringai licik. Menggenggam batu sihir dia memanggil monster. Mayat hidup mengerikan tiba-tiba muncul. Lignan mencabut pedang dan menerjang,
Setelah beberapa jurus Reina tiba-tiba muncul di depan Lignan memohon mereka berhenti bertarung. Preman itu mencibir, "Nona, kenaifanmu ada batasnya. Yang naif itu kalian. Belum terlambat untuk berhenti sekarang." Kekerasan ini tak termaafkan. Belum selesai dia bicara mayat hidup itu menerjangnya. Lignan berteriak panik menyuruhnya menghindar. Detik berikutnya, ekspresinya berubah drastis karena Reina hanya mengayunkan belati dengan santai dan memenggal kepala mayat hidup itu. Di tengah tatapan horor orang-orang, dia tersenyum sinis. "Apa aku menakutimu? Makanya, aku bilang kalian itu naif sekali." Detik berikutnya, batu altar di tangan preman itu memancarkan aura aneh. Kutukan menjalar cepat mengubahnya menjadi mayat hidup yang mengerikan. Makhluk itu mengamuk menyerang temannya sendiri secara membabi buta. Tapi Rina, dia melangkah mendekat tanpa rasa takut sedikit pun. Si mayat hidup langsung menerjangnya. Namun, hanya dengan satu gerakan kilat Rina menumbangkannya. Dia menoleh ke pria yang tersisa. "Jadi, kenapa kalian cari masalah denganku tanpa alasan?" Bahaya tahu. Dia berjongkok perlahan, suaranya penuh tekanan. Dari mana dia dapat batu altar itu? Dua preman lainnya gemetar ketakutan. "Henning!" Ekspresi Rina berubah sedingin es. "Apa aku bertanya terlalu sopan?" Panik setengah mati, mereka langsung mengaku kalau mereka cuma menemukannya. "Kalau begitu ini milikku sekarang." Tiba-tiba, Yuni merangkak keluar dari kolong tempat tidur sambil menyeringai licik. Waktunya memeras uang ganti rugi. Fajar menyingsing. Lignan berdiri di hadapan Rina, nada suaranya terdengar ketus. "Jadi kau pura-pura lemah ya tadi?" Rina menyangkal dengan santai. Itu bukan akting, cuma etika dasar seorang wanita. Lignan menatapnya dengan mulut terngangah. "Membiarkan dirimu ditangkap preman itu kau sebut etika dasar. Kau butuh perlindungan ini soal menegakkan keadilan. Tentu saja sekalian kami ambil sedikit biaya jasa." Lignan melongo ini benar-benar konyol. Itu sih namanya perampokan. Rina menunduk menutupi wajahnya dengan gaya memelas protes kalau Lignan terlalu kasar. Tiba-tiba Lignan menyadari sesuatu. Gadis ini sebenarnya tidak pernah minta tolong. Teringat betapa percaya dirinya, dia menawarkan belati tadi. Wajah Lignan langsung memerah padam karena malu. Malunya sampai ke tulang. Melihat itu, Rina terkikik geli. Lalu dia mengeluarkan batu altar tadi. Kunci menuju gerbang neraka. Benda yang muncul, entah dari mana 100 tahun lalu, sanggup membalikan sejarah manusia. Faktanya, Lignan datang jauh-jauh juga demi memburu batu ini. Meski batu itu sangat krusial, Lignan tak berniat merebutnya paksa. Melihat ketulusan itu, senyum lembut terbit di wajah Rina. Dengan murah hati, dia meletakkan batu berharga itu di tangan Lignan. Tanda terima kasih tulus untuk orang baik. Mereka saling melempar senyum dan berjanji akan bertemu lagi di istana. Di hutan dekat sana, para prajurit sudah bersiaga. Barisan kesatria membungkuk hormat. "Yang mulia, ternyata identitas asli Lignan adalah Duk wilayah timur yang agung. Karena batu altar sudah ditemukan. Mereka harus segera bergerak ke lokasi berikutnya." Sepanjang jalan bayangan wajah Rina memenuhi pikiran Lignan. Senyum tipis terukir tanpa sadar di bibirnya. Gadis yang aneh, pikirnya. Luarnya terlihat polos bak malaikat, tapi kelakuannya mirip bandit. Anehnya punya rasa keadilan juga. Bagaimana reaksinya kalau tahu dia ini seorang Duk Deka, bawahannya penasaran melihat tuannya senyum-senyum sendiri. "Ada kabar bagus, Tuan." Lignan diam sejenak lalu balik bertanya, "Apa Markis Rubel punya anak perempuan?" "Punya, tapi kabarnya meninggal bertahun-tahun lalu. Kalau tidak salah namanya Rina." Lignan tersentak kaget. Lalu dia tersenyum miring. Dia kira Rina anak haram. Sebuah dugaan gila melintas di benaknya. Apa jangan-jangan gadis itu hantu? Ini malah membuatnya makin tertarik. Sementara itu, Rina sudah naik kereta menuju istana, sibuk membahas identitas Lignan bersama Yuni. Yuni heran apa pekerjaan pria itu. Bajunya saja kelihatan lusuh begitu. Rina juga bingung, tapi mungkin jawabannya ada saat mereka bertemu nanti. Yuni bertanya, penasaran apa yang akan Rina katakan. Saat dia melihat sang markis di istana nanti, pertama aku akan tanya kabarnya, lalu memberinya kesempatan untuk memohon ampunanku. Tak lama kemudian, gerbang istana menjulang di depan mata, megah agung dan memukau. Suara riuh terdengar dari dalam. Begitu undangan diperlihatkan para penjaga, langsung mempersilakan mereka masuk dengan hormat. Yuni bertanya apa Rina mau menemui Markis sekarang. Rina hanya menunduk dan tersenyum getir, karena namanya sudah disebut. Dia akan menemui ayah yang tega membuangnya saat kecil, tapi langkahnya terhenti di depan pintu. Meski sudah mengaku sebagai putri Markis Rubel, yang dia dapat hanyalah sepucuk surat peringatan.
Rina terdiam membaca isinya. Ayahnya benar-benar tidak sudi melihat wajahnya. Namun keras kepalanya kumat, dia butuh konfirmasi langsung. Tiba-tiba kepala pelayan muncul di ruang kerja. Rina menyapa dengan ramah, "Apa kabar?" Tapi si pelayan malah membentaknya, menuduhnya lancang menyamar jadi orang mati. Rina mencoba memancing ingatan masa kecil mereka yang manis. Tapi pelayan tua itu bergeming. Mungkin bukan tidak percaya, tapi dia menolak mengakui. Saat pelayan lain membawakan teh dan camilan, sikap si kepala pelayan berubah drastis 180 derajat. "Minumlah dulu sebelum pergi." Dia meracik teh itu dengan tangannya sendiri. Padahal diam-diam racun, mematikan diteteskan ke dalamnya. Mata tajam Rina menangkap gerakan licik itu. Bukannya marah, dia mengangkat cangkir itu sambil tersenyum dingin. "Bagaimana kalau mayatku ditemukan di depan semua orang besok pagi?" Si pelayan tersentak panik. Apa rencananya ketahuan? Tapi detik berikutnya Rina menenggak teh beracun itu tanpa ragu, sedikit pun, lalu berbalik pergi begitu saja. Sesampainya di kamar pertahanannya runtuh. Dia berlari ke wastafel dan muntah hebat. Tubuhnya lemas hingga merosot ke lantai. Dia menertawakan kebodohannya sendiri, berharap ayah kejam itu punya sedikit saja rasa bersalah. Benar-benar naif. Yuni membaca surat itu dan meledak marah. Dengan berapi-api, dia mengomeli Rina yang tidak sayang nyawa sendiri demi pria jahat itu. "Kenapa kau meminumnya, padahal tahu itu beracun?" Reina menjawab dengan tatapan kosong, seolah nyawa tak ada harganya. "Dia sudah bersusah payah meracik, jadi aku hargai saja. Lagi pula, racun level sampah ini takkan sanggup membunuhku." Yuni menatap nonanya dengan hati yang remuk. Meski raga Reina bertahan, Yuni tahu setiap tetes racun itu tetap menorehkan luka. Tanpa kata pelayan setia itu duduk di sisi Reina, menyandarkan kepala di bahunya, berusaha menyalurkan sedikit kehangatan di tengah dinginnya takdir. Larut malam, rasa sakit itu datang mencabik-cabik tubuh Reina. Tidur hanyalah angan-angan malam ini. Dengan langkah gontai, ia menyeret tubuhnya menuju balkon. Di seberang sana, pesta megah bermandi cahaya sedang berlangsung. Kelopak matanya meredup disergap gelombang kesepian yang mencekik. Seharusnya dia ada di sana berdansa di bawah lampu kristal. Andai saja sang ayah tidak membuangnya seperti barang rusak. Detik berikutnya, Reina melompat dari balkon. Ia mendarat seringan bulu lalu menyusup ke dalam taman gelap. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Pembunuh bayaran insting membunuhnya menyala. Ia berputar dan menyerang, namun sosok itu menangkisnya dengan satu tangan santai. Saat wajah itu terlihat mata Reina membulat sempurna. Itu Lignan. Di bawah sinar rembulan perak pria itu, berdiri dengan pakaian bangsawan, matanya berbinar penuh sukacita seolah menemukan harta karun yang hilang. Senyum tulus pun terukir di bibir Reina. Menatap penampilan Lignan yang jauh lebih gagah dari pertemuan terakhir, ia menggoda pelan. "Kau tampak seperti orang yang berbeda, hanya dalam beberapa hari." Tatapan Reina begitu intens hingga membuat Lignan tersipu dan membuang muka buru-buru mengalihkan topik tentang jalan-jalan malam. Setelah Reina mengiyakan, Lignan menatapnya lekat. Namun menyadari gadis itu hanya mengenakan gaun tidur tipis di tengah angin malam. Entah karena khawatir dia kedinginan atau posesif, tak ingin lekuk tubuh itu dilihat orang lain. Lignan melepas mantelnya dan menyelimuti bahu Reina. Aroma maskulin dan sisa kehangatan tubuh Lignan yang menempel pada mantel itu membuat wajah Reina memanas. Namun setelah bertindak selembut itu, Lignan justru yang salah tingkah. Pipinya merona merah. Pada matanya bergerak gelisah ke segala arah. Reina menahan tawa melihat tingkah polos pria ini. Tiba-tiba Lignan bertanya soal ayahnya. "Kudengar kau diusir di depan pintu." Reina mengangguk tenang seolah itu bukan penghinaan besar. Namun Lignan tak habis pikir, kenapa Reina bersikeras menemui Markis Rubel yang kejam itu. Reina menghela napas panjang berat terasa di dada. "Kau tampaknya sangat penasaran dengan urusanku, tapi kau sendiri penuh misteri." Lignan seketika panik dan menjelaskan dengan terbata-bata bahwa dia berasal dari timur sementara ayah Reina dari utara dan dua wilayah itu ibarat air dan minyak. Dia takut jika Reina tahu asal-usulnya gadis itu akan merasa tidak nyaman. Itulah alasan dia memilih bungkam. Mendengar nada panik dalam suaranya, Reina merasakan ketulusan yang murni. Kebohongan itu ternyata demi melindunginya. Perhatian kecil ini menyentuh sudut hatinya yang beku. "Aku ingin menemui ayahku untuk membuktikan satu hal, bahwa aku ada. Aku adalah hantu yang napasnya dihapus dari dunia ini. Eksistensi yang seharusnya sudah musnah. Aku seharusnya sudah mati. Aku ingin memaksa ayahku bertanggung jawab atas penderitaan ini. Itulah kenapa aku mencarinya. Tapi, jangankan menuntut tanggung jawab, melihat ujung rambutnya pun dia tak diizinkan." Lignan menatap punggung rapuh itu dengan takjub. Pepatah bilang orang lembut itu rapuh dan orang kuat itu keras. Namun, Reina adalah anomali memiliki hati selembut sutra namun tekad sekeras baja.
Lignan pun mengulurkan tangan menawarkan perlindungan. Jika Markis Rubel membuangmu, kau bisa datang ke timur bersamaku. Mendengar tawaran itu ditambah akses bebasnya di Istana Reina, akhirnya menebak siapa sosok di depannya. Pertemuan selanjutnya, haruskah aku memanggilmu yang mulia Duke? Lignan tersentak malu karena identitasnya terbongkar mengakui dalam hati betapa tajamnya insting gadis ini. Lalu dia bertanya bagaimana harus memanggil Reina nanti. Gadis itu tersenyum. Cukup panggil aku Reina. Senyuman itu begitu menyilaukan hingga Lignan. Lagi-lagi harus memalingkan wajah karena jantungnya berdegup kencang. Dengan canggung dia bergumam, "Aku biasanya suka jalan-jalan malam." Reina tertawa renyah. "Kebetulan sekali aku juga pecinta malam." Keesokan harinya, Duke Bill dari selatan menatap sosok di depannya dengan tatapan tak percaya. Bagaimana bisa tentara bayaran legendaris yang ia sewa? Dengan harga selangit, ternyata seorang gadis yang terlihat rapuh. Perang sunyi adalah mimpi buruk bertahun-tahun melawan mayat hidup di selatan. Perang yang dimulai dalam hening dan berakhir dalam senyap, karena para mayat hidup itu memburu suara. Selatan nyaris hancur. Namun, di detik-detik kehancuran seorang prajurit muncul dari garis belakang membalikan keadaan dengan kekuatan mutlak. Sosoknya membara bak api suci, dan orang itu adalah gadis mungil di hadapannya sekarang. Bill menatap tajam. Reina membalas tatapan itu menyembunyikan senyum liciknya. "Aku tidak pernah menyamar jadi pria. Aku hanya memakai baju perang yang praktis. Yang mulia, Anda tidak mengundang seorang pria. Anda mengundang saya." Bill tiba-tiba menembak pertanyaan tentang hubungannya dengan Marquis Rubel. "Aku putrinya." Lebih tepatnya aib yang ingin dia musnahkan. Wajah Bill mengeras. Melibatkan utara berarti masalah besar. "Apa rencanamu? Sudah kau pikirkan posisiku?" Reina menyunggingkan senyum penuh arti. "Yang mulia, Anda hanya perlu memberiku sedikit dukungan." Bill terdiam 1000 bahasa. "Kau memintaku melawan utara. Tidak, aku memintamu berdiri di sisi yang lemah." Akhirnya Bill menyerah pada karisma gadis itu. "Baiklah, sama seperti aku memanfaatkanmu, kau boleh memanfaatkanku. Tapi ingat, tindakanmu tidak boleh mengguncang stabilitas selatan." Reina mengangguk tegas. "Akan kuingat, percayalah padaku, aku akan meletakkan kemenangan di tanganmu yang mulia." Kekaisaran Grusha didirikan di atas reruntuhan kerajaan lama oleh Ratu Pertama Nihil Grusha, sosok yang melegenda. Dengan ibu kota Grandis sebagai jantungnya membagi kekuasaan ke 4 penjuru mata angin timur barat dan selatan. Utara dan selatan dikuasai oleh darah murni kerajaan, tapi wilayah timur dikuasai oleh Lignan, anak haram Duke terdahulu yang dipandang sebelah mata. Darah kotor itu membuatnya mustahil menyentuh gelar Agung Graisha. Sementara barat masih dicengkeram Clavius, Duke pecundang yang kehilangan segalanya dalam perang. Di selatan, Duke Bill baru saja merangkak keluar dari neraka pertempuran. Berkat bantuan sang eksekutor dingin Rena yang memadamkan api konflik, utara kini dipegang Ayura putra sulung yang mewarisi dendam ayahnya. Luka perang dan tumpukan kebencian membuat jurang pemisah di antara 4 penguasa ini semakin dalam dan gelap. 1 abad berdirinya kekaisaran 3 Duke berkumpul. Clavius si ular licik dari barat membuka mulut lebih dulu. Memancing emosi Bill soal perseteruan panas antara Rena dan Marquis Rubel. Bill berpura-pura bodoh. Duke Utara Ayura langsung meledak. "Berani-beraninya kau jadikan wanita tameng demi ambisi busukmu." "Ya, Mendi." Dia tahu segalanya. Bill menyangkal telah menyuruh Rena menyerang Rubel. Tapi dia memohon dengan nada berat. "Duke Utara, biarkan anak itu pulang ke keluarganya." Suaranya penuh tekanan. Tapi Ayura tidak sebodoh itu. Dia yakin Rena hanyalah wayang dan menuduh Bill sebagai dalang manipulatif di baliknya. Bill berdiri murka. Atmosfer ruangan mendadak berat dan mencekam. Clavius yang menyalakan api perselisihan langsung mengalihkan topik dengan licin. Kenapa si anak haram timur belum menampakkan batang hidungnya? Taktik sempurna. Kebencian mereka langsung bersatu. Bagi mereka, Lignan si anak haram jauh lebih menjijikkan daripada musuh manapun. Tiba-tiba duar. Pintu didobrak dengan kasar. Lignan melangkah, masuk dengan aura membunuh, menyeret tubuh manusia di lantai. Tatapannya tajam menusuk jiwa ketiga Duke itu. "Kalian semua di sini rupanya." Dia melempar tubuh itu seperti sampah. "Orang ini bungkam soal lokasi pertemuan, apa ini perintah kalian?" Clavius menyapa dengan senyum palsu yang memuakkan. Tapi Lignan langsung menepisnya. "Dasar kumpulan tikus got yang cuma bisa berisik dan merencana busuk. Aku dengar semuanya." Bill emosi berat menuduhnya tak punya etika. Tapi Lignan membungkamnya telak Ayura. Yang sudah muak dengan drama sampah ini langsung angkat kaki. Bill menyusul tak lama kemudian. Clavius tersenyum licik, sempat-sempatnya memuji keberanian gila Lignan sebelum menghilang. Akhirnya, Lignan tinggal sendirian.
Di kamarnya topeng garangnya runtuh. Dia cemas. Apa kata-kataku tadi terlalu kasar? Malah menindih. Padahal Bill itu seniornya. Tapi semua agresi itu cuma tameng. Sebagai anak haram. Kalau dia tidak membalut dirinya dengan kegilaan, dia akan diinjak-injak sampai mati. Dia merebahkan diri bayangan Rena muncul di benaknya. Info intelijen bilang Rena adalah anjing setia Bill, orang kepercayaan musuh yang sangat membencinya. Rasa putus asa mencekik lehernya. Dia menghela napas berat. Kenapa hatiku justru terpikat pada musuh? Sementara itu, Rena mendapat surat misterius tanpa nama. Undangan pesta kerajaan. Instingnya berteriak ini jebakan, tapi takdir tak bisa dihindari. Dia memutuskan menerima tantangan itu. Siap menghadapi badai di depan mata. Esoknya, pesta super mewah digelar, bahkan air mancur sampahnya mengalir deras. Para bangsawan sibuk bergosip. Clavius duduk elegan bak raja, meladeni para wanita yang mencari perhatian. Sambil berbisik pada pria pirang di sebelahnya. Apa wanita rumor itu bakal datang? Semua orang membicarakan Rena. Rubit hanya memutar gelas anggurnya diam 1000 bahasa. Dialah dalang pengirim undangan itu. Pintu aula terbuka, Rena melangkah masuk. Mata Clavius tak lepas darinya menanti drama apa yang akan meledak. Hinaan dan tatapan sinis langsung menyambutnya. Cantik doang tapi datang sendirian. Paling cuma rakyat jelata tak tahu aturan. Rena tak peduli pada gonggongan mereka. Matanya dingin sedingin es. Dia tahu ini kandang singa. Tak ada sambutan hangat di sini. Tiba-tiba matanya bertemu tatapan Clavius yang terus mengobservasinya. Entah kenapa jantung Clavius berdetak kencang tanpa alasan. Saat itu, seorang wanita bangsawan Hatters memanggil penjaga untuk mengusir Rena. Tapi Rena mengeluarkan undangan resmi skakmat. Clavius melirik Rubit. Kau undang dia cuma buat jadi tontonan sirkus ini. Rubit tetap diam mengamati mangsanya. Rena lelah dengan kemunafikan ini hendak pergi, tapi langkah kaki terdengar di belakangnya. Aura jahat mendekat. Lady Rena, terima kasih sudah datang. Rubit mengulurkan tangan dengan nada mengejek. Rena tetap tenang. Harusnya saya yang berterima kasih. Dia datang cuma buat pamer eksistensi. Misi selesai. Dia beralasan tak punya pasangan dansa untuk segera kabur. Tapi Rubit mencengkeramnya. Buru-buru amat. Dan salah denganku. Tingkah kasarnya yang norak langsung jadi pusat perhatian satu aula. Sebelum Rena bisa menolak Rubit, minta anggur dengan senyum iblis. Minum dulu baru dansa. Rena memalingkan wajah menolak tegas. Tindakan Rina barusan benar-benar memicu sumbu amarah pria itu. Jika kau menolak minum, bagaimana kalau begini? Dengan kejam dia menumpahkan seluruh isi gelas anggur tepat di atas kepala Rina. Ingat, jangan pernah menolak kebaikan yang kutawarkan dengan sombong. Di tengah tawa angkuhnya Rina, mati-matian menahan gejolak emosinya. Rina tahu siapa bajingan ini. Dia adalah Rubit, adik kandung Duk Utara yang terkenal kejam. Sepertinya dia sengaja menargetkan Rina hanya karena dendam pada ayahnya. Saat Rubit berpura-pura baik dengan mengeluarkan sapu tangan untuk mengelap noda Rina dengan gesit menghindar. Dia tahu itu jebakan. Dikuasai amarah karena penolakannya Rubit, justru menjejalkan sapu tangan kotor itu ke dalam gaun Rina secara paksa. Tawa penghinaan meledak di seluruh ruangan. Ribuan skenario balas dendam melintas di benak Rina. Menyiram balik menampar wajahnya atau melemparnya keluar. Meski hasrat untuk mengamuk sangat besar, Rina memilih jalan yang jauh lebih cerdas dan elegan. Tiba-tiba dia tersenyum manis. Senyuman yang membuat rasa puas diri Rubit seketika luntur. Rina perlahan melepaskan hiasan rambutnya. Dan dengan tangan terampil, dia melipat sapu tangan kotor itu menjadi buket bunga yang indah, lalu mengembalikannya dengan penuh gaya. Melihat ekspresi syok dan marah di wajah pria itu, Rina tahu dia menang telak. Mengangkat ujung gaunnya yang basah, dia pamit dengan tenang dan segera meninggalkan pesta neraka itu. Namun, api kemarahan di dadanya justru membara semakin panas. Yang paling membuatnya muak adalah kenaifannya sendiri. Dia terus berkata pada dirinya untuk tenang. Pergi sekarang juga, jangan meladeni sampah seperti dia dan biarkan hari ini berakhir. Tapi, tidak hatinya berteriak tidak. Dia tidak bisa membiarkan pria biadab itu lolos begitu saja. Melihat nonanya kembali dengan penampilan kacau, Yuni panik dan bertanya apa yang terjadi. Tak ada waktu untuk drama. Rina hanya memerintahkan satu hal, bawakan seragam militernya. Dia sadar dia telah salah strategi sejak awal. Melawan anjing gila tidak butuh gaun pesta tapi baju perang. Sementara itu, Clavius masih berpura-pura sedih dengan nada munafik. Kasihan sekali Lady Rina. Rubit meliriknya dengan jijik. Kau bahkan tidak kenal dia, kenapa sok akrab memanggil Lady Rina menjijikan. Clavius yang sudah kebal dengan hinaan terus memanaskan suasana. Betapa memalukannya nasib gadis itu. Padahal, dia sudah berdandan cantik untuk pesta ini. Tepat saat itu, keributan terjadi di arah pintu masuk.
Sang ratu drama telah kembali kini berbalut seragam militer yang gagah. Dia berjalan lurus menghampiri Rubit. Menatap tajam ke bawah, dia menantang mau berdansa denganku. Rubit akhirnya sadar prajurit di depannya adalah wanita yang baru saja dia permalukan. Tanpa menunggu jawaban Rina, langsung mencengkeram pergelangan tangannya, menariknya paksa dan menyeret tubuh besar itu ke lantai dansa. Kita mulai rondenya di sini. Suka atau tidak, kau harus berdansa denganku. Ini pengalaman pertamaku di acara seperti ini. Jadi, maaf kalau tadi aku kurang sopan. Andai kau bilang sejak awal suka gaya yang liar, aku akan melayanimu dengan senang hati. Rubit mencoba memberontak tapi tenaganya terkunci. Dia tak percaya tubuhnya kini bergerak mengikuti irama Rina seperti boneka. Tiba-tiba, Rina berbisik dengan nada rendah yang menipu mari berdamai. Bertengkar hanya akan merugikan kita berdua, jadi ayo kita sudahi saja. Namun jelas harga diri Rubit yang setinggi langit tidak mengizinkannya menerima gencatan senjata. Melihat respon keras kepala itu, Rina tiba-tiba mempercepat putarannya membawa mereka tepat ke bibir air mancur. Kalau begitu, saatnya melepaskan beban. Wajah Rubit berubah pucat penuh ketidakpercayaan saat tubuhnya melayang jatuh ke arah kolam. Namun sedetik kemudian, Rina menangkap pinggangnya dengan satu tangan. Dalam tatapan mata yang terkunci itu, Rubit sadar, wanita ini bukan domba lemah, melainkan binatang buas yang memamerkan taringnya. Sebagai bangsawan yang terlahir superior ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Dia berteriak mengancam Rina jika berani melepaskannya, dia akan membunuhnya. Rina hanya tersenyum menariknya kembali berdiri, lalu membungkuk hormat. Tentu saja mana mungkin aku tega membiarkanmu jatuh ke air. Senang bisa berdansa denganmu pangeran. Mendengar sarkasme itu, Rubit tertegun sejenak sebelum meledak dalam kemurkaan. Tangannya terayun untuk menampar wajah Rina. Tapi Rina menepisnya dengan mudah, tanpa ampun sedikitpun. Detik berikutnya, tangan Rina melayang dan peelak. Tamparan punggung tangan mendarat telak. Melihat tubuh Rubit terhuyung, jatuh ke dalam kolam, Rina berkata dengan nada mengejek. Akhirnya, sampannya yang ditunggu-tunggu meletus juga. Meskipun sumbat botolnya ternyata adalah kau yang mulia. Tepuk tangan meriah tiba-tiba menggema di aula yang sunyi itu. Clavis tertawa puas sambil bertepuk tangan. Baginya ini hanyalah pertunjukan gratis yang sangat menghibur. Tiba-tiba suara listrik berderak dari dalam kolam dan air mulai mendidih. Rubit menghantamkan telapak tangannya ke permukaan air. Duar, air meledak ke segala arah, dan lantai retak Rina melompat mundur dengan gesit menyadari. Ini adalah kekuatan legendaris wilayah utara. Clavis menonton santai dari pinggir lapangan. Sepertinya kau benar-benar membangunkan naga tidur. Rubit perlahan bangkit, amarahnya memuncak, kilatan petir menyelimuti seluruh tubuhnya. Asal-usul kekuatan mengerikan ini bermula dari runtuhnya kerajaan Gracia. 100 tahun yang lalu, gerbang kematian terbuka lebar. Pasukan mayat hidup membanjiri dunia membantai umat manusia tanpa ampun, menyisakan keputusasaan. Saat harapan musnah nihil keturunan terakhir Gracia, kembali dari makam membawa kekuatan suci. Dia menyelamatkan dunia dengan kekuatan yang dia peroleh. Orang-orang menyebut kekuatan itu sebagai kekuatan surgawi. Nihil kemudian membagi kekaisaran menjadi 4 wilayah, menyerahkannya pada kerabatnya dan mewariskan kekuatan surgawi kepada 4 penguasa itu. Apa yang Rubit tunjukkan sekarang adalah kekuatan surgawi, khusus keluarga kerajaan utara Cahaya Guntur. Dia berteriak gila pada Rina, bertekad untuk mencungkil mata wanita itu. Rina hanya mendengus meremehkan. Dia siap meladeni serangan maut itu secara jantan. Namun sebuah suara yang sangat familiar menusuk dari belakang. Kejutan yang menyakitkan itu adalah Marquis Rubel, ayah berdarah dingin yang membuangnya demi kekuasaan. Pria itu bahkan tidak meliriknya sedikit pun melangkah angkuh menuju Rubit. Reina didorong naluri putus asa berseru ayah, tapi ucapannya dipotong dengan kejam. Tatapan sinis Marquis tidak menatap putrinya sendiri, melainkan meneliti seekor monster yang seharusnya sudah mati sejak lama. Detik itu juga dunia Reina seakan berhenti. Dia mematung tenggelam dalam kebingungan yang menyesakkan. Bahkan hinaan terakhir Rubit tak mampu menyadarkannya. Rasa sakit tajam menjalar di bahunya, namun rasa konyol yang menertawakan dirinya sendiri jauh lebih menyakitkan. Bagaimana mungkin dia masih mengharapkan kasih sayang ayah yang menggalikan itu? Seharusnya dia sadar sejak hari ayahnya memerintahkan pelayan untuk meracuninya. Di dalam istana Duku Utara Rubit, menopang dagu dengan wajah masam menginterogasi Marquis Rubel tentang hubungannya dengan Reina. Dia benar-benar bukan putrimu. Kalian terlihat cukup mirip. Marquis Rubel menyangkal dengan datar tanpa emosi. Putriku sudah mati. Dia hanya penipu yang memanfaatkan kelemahanku. Meski tidak sabar, Rubit tidak mendesak lebih jauh. Marquis Rubel dengan cerdik mengalihkan pembicaraan. Yang mulia terima kasih telah menghukumnya demi saya. Rubit membuang muka dengan jijik. Hentikan jilatanmu itu. Aku benci.
Belum sempat selesai Rubit memotong. Tapi caramu tadi sangat tidak elegan merusak martabat kerajaan. Tepat saat Rubit hendak memarahinya karena kurang ajar Rubel mengubah taktik. Meski begitu, saya sangat bersyukur Anda memihak saya. Jelas sekali, meski pemarah Rubit itu berpikiran sederhana dan sama sekali tidak sadar dia sedang dipermainkan. Omong-omong, siapa yang tahu dari mana orang-orang selatan itu memungut wanita seperti dia? Markis Rubel mengambil kesempatan licik untuk menyalahkan Duke Selatan, menyeratkan bahwa dia menjadi bodoh setelah kehilangan semua anaknya dalam perang membuatnya rentan terhadap wanita licik. Dia menyembunyikan kilatan perhitungan di matanya diam-diam, mengejek Rubit sebagai pangeran naif yang tidak punya pertahanan diri. Anak itu adalah putri kandungku. Sementara itu, Lignan duduk sendirian di taman merenungkan getaran kekuatan dari istana tadi. Dia segera menyadari kekacauan itu hanya bisa berasal dari kekuatan surgawi. Namun, kekuatan yang ditakdirkan untuk medan perang itu malah disalahgunakan secara ceroboh di istana. Hanya si bodoh Rubit yang akan melakukan hal sebodoh itu. Tapi duduk diam menunggu tanpa tujuan selama berjam-jam membuatnya merasa lebih bodoh lagi. Tepat saat itu, suara yang telah lama dinanti akhirnya terdengar dari belakang. Kau di sini juga. Dia berbalik dengan cepat, seperti dugaan Reina berjalan ke arahnya. Tapi berbeda dari sebelumnya, hari ini dia mengenakan seragam wilayah utara. Lignan bertanya dengan penasaran, apakah dia baru saja menghadiri sebuah acara? Tapi, dia melihat gadis itu sedikit mengerutkan kening tanpa menjawab. Mari bicara tentang sesuatu yang menarik. Baru sekarang, Lignan menyadari kelelahan yang tak bisa disembunyikan di wajah gadis itu. Tangannya terkepal kuat. Tapi hari ini dia harus mengakhiri hubungan dengannya. Bagaimanapun, kubu mereka saling bertentangan. Dan sebagai penguasa timur, dia tidak boleh ragu-ragu. Melihat kebisuan Lignan Reina memecah kesunyian lebih dulu. Kau menungguku di sini, Lignan bangkit dan melangkah mendekatinya. Ya, aku menunggumu karena aku merasa kita perlu mengucapkan selamat tinggal. Reina menatapnya dengan tanda tanya besar. Pria itu menundukkan kepala menghindari tatapan matanya. Setelah sesaat, dia menatap lurus ke arahnya. Aku tidak akan keluar jalan-jalan lagi. Aku berada di posisi di mana aku harus menjadi brengsek bagimu. Karena kubu yang berlawanan bagaikan jurang pemisah yang tak bisa dijembatani. Keputusan ini telah membebani pikirannya sejak lama. Sejak Permaisuri mengeluarkan dekret bulan lalu untuk mengumpulkan ksatria terberani takdir, mereka telah disegel. Dan Reina adalah milik kubu Duke Selatan. Ketika Permaisuri memerintahkan ekspansi, kekaisaran kubu Timur Selatan dan Utara yang bermusuhan pasti akan bentrok. Karena itu, dia dan Reina ditakdirkan menjadi musuh. Setelah Lignan mengucapkan kata-kata dingin ini, Reina menundukkan kepalanya dalam diam. Itu tidak akan berhasil, Lignan. Jika kau mencoba jual mahal itu hanya membuatku ingin menggodamu lebih parah lagi. Wajah Lignan seketika memerah padam. Reina mendorongnya duduk kembali ke kursi dengan dominan. Apa ini ciri umum pria kerajaan Pangeran Utara itu juga ahli jual mahal? Apa kalian berdua berteman Lignan refleks membantah, jangan samakan aku dengan orang itu. Reina melanjutkan dengan senyuman memikat. Seperti katamu, aku datang ke sini mewakili Duke Selatan. Tapi itu bukan alasan bagi kita untuk bermusuhan. Saat kau tahu aku dari utara, bukankah kau tetap menolongku? Lignan membantah. Sekarang berbeda dengan dulu. Jika kau dekat denganku itu akan membahayakan nyawamu. Reina menatapnya dengan sorot mata serius. Jika sampai terjadi, aku akan menanganinya sendiri. Lignan tidak mengerti mengapa gadis ini bersikeras mengambil risiko sebesar itu. Namun kemudian dia menerima pengakuan yang nyaris seperti pernyataan cinta. Tentu saja karena aku sangat menyukaimu. Kata-kata itu bergaung jernih di halaman yang sunyi. Senyuman dan kata-katanya begitu tulus membuat Lignan merasa kehilangan arah. Melihat tangan yang terulur, mari berteman. Dia akhirnya menghela napas dan menyambutnya dengan lembut. Sejujurnya, dia juga tidak ingin memutuskan hubungan ini. Teringat kutukan, mengerikannya dia segera berubah serius. Jangan terlalu menyukaiku. Tepat setelah kalimat itu keluar, justru wajahnya sendiri yang merona duluan. Reina terhibur melihat reaksinya. Dia mencondongkan tubuh dengan jahil. Bagaimana ini? Aku sudah terlanjur sangat menyukaimu. Lignan yang kewalahan menghadapi kejujuran itu menutupi pipinya yang terbakar. Namun dia memaksakan diri melawan rasa malunya untuk menjelaskan. Rasa suka itu wajar, tapi dengar. Jika hatimu mulai bergetar, karena cinta kau wajib memberitahuku. Rina bisa merasakan beban berat dalam suaranya. Ada rahasia kelam yang bersembunyi di balik tatapan serius itu. Namun dia memilih bungkam. Waktu pasti akan mengungkap segalanya. Baguslah aku juga tidak punya waktu untuk drama percintaan, batinnya. Bagi Rina menjadi rekan dan sesekali berdansa di bawah cahaya bulan sudah lebih dari cukup.
Langkah kakinya tetap mantap ke depan. Dengan anggun, dia memetik sekuntum bunga, menghirup aromanya dalam-dalam, lalu menyodorkannya pada Lignan. Jadi, buang kekhawatiranmu. Mari nikmati momen ini. Saat Lignan menerima bunga itu, senyuman hangat terukir di wajah mereka berdua. Sementara itu, di sudut istana yang gelap, Markis Rubel panik. Dia mencecar Clavis menuntut jawaban kenapa Rina masih bernapas. Bukankah tumbal seharusnya lenyap tanpa sisa? Namun, Clavis hanya memutar gelas anggurnya dengan santai menikmati ketakutan itu. Betapa kejamnya kau. Putrimu kembali dari kematian, bukannya bersyukur kau malah berharap dia musnah. Rubel membela diri dengan munafik. Dia berdalih hanya khawatir aliansi Rina dengan Duke Selatan akan menjadi ancaman. Tenang saja, putrimu sudah melihatku. Dia tahu akulah dalang licik di balik layar. Dia tahu siapa yang mendorongnya ke jurang kehancuran. Tapi anehnya, bukannya takut, dia malah tersenyum dingin padaku. Sepertinya tumbal kecil kita telah kembali sebagai hantu pendendam. Clavis pun memerintahkan Rubel untuk menghadapi Rina secara langsung. Cari tahu apa rencana busuknya. Semua kegilaan ini demi satu ambisi, Clavis kekuatan surgawi. Kekuatan dahsyat yang dibawa sang permaisuri dari alam kubur. Demi menyamai kekuatan itu, Clavis rela menumbalkan gadis tak berdosa tanpa berkedip. Tujuannya jelas, pengkhianatan tingkat tinggi. Jadi, yang disembunyikan Rubel bukan sekadar penjualan anak kandung. Tapi keterlibatannya dalam kudeta berdarah. Keesokan harinya, Rina melangkah gagah bersama Bill menuju aula Dewan Kerajaan. Bill membocorkan rencana besar permaisuri akan mengumumkan ekspedisi dan ini adalah panggung debut bagi Rina. Dia akan diperkenalkan sebagai wakil selatan. Saat pintu terbuka mata Rina, langsung terkunci pada sosok Lignan. Untuk pertama kalinya, dia melihat Lignan dalam jubah resmi utara yang memukau. Namun di sebelahnya, Bill menatap Lignan dengan api kemarahan. Lignan sadar. Tatapannya melewati Rina dan mendarat tajam pada bil bibirnya, melengkung mengejek tanpa rasa takut. Rubah tua dari selatan datang juga rupanya. Bill nyaris meledak sementara Rina terpesona melihat sisi lain Lignan yang begitu tajam. Sangat menarik. Tiba-tiba suasana menegang. Ayura tiba bersama pasukannya. Jantung Rina berdegup kencang saat melihat sosok ayahnya. Berdiri pengecut di belakang Duke Utara. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang membekukan. Musik upacara mulai bergema. Permaisuri Nihil memasuki ruangan dan menghempaskan diri di takhta. Tatapannya menyapu ruangan dengan rasa bosan. Clavis, ada urusan penting apa hari ini? Clavis mengingatkan tentang ulang tahun kekaisaran. Kalau begitu, mulailah, titahnya malas. Clavis berseru lantang demi peringatan. 1 abad, kekaisaran yang mulia, berhasrat memperluas wilayah kekuasaan. Targetnya bukan daratan biasa, melainkan dunia bawah tanah. The Grave, tanah terkutuk para undead. Sebelum misi bunuh diri itu dimulai, Nihil memberikan hadiah pada Duke Selatan atas kemenangan perang sebelumnya. 1 permintaan akan dikabulkan. Bill tidak menyia-nyiakan kesempatan, serahkan ekspedisi tanah undead ini. Kepada Rina. Nihil bangkit pedangnya terhunus. Siapa itu? Rina maju berlutut dengan tenang di tengah badai. Saya Rina Rubel. Belum sempat ia bernapas ujung pedang dingin, sudah menempel di pipinya mendongakkan wajahnya paksa. Suara Nihil menusuk tajam. Lord Rina, berani sekali kau merangkak kemari dengan nama serendah itu. Akan kuberi kau kehormatan serangga kecil. Ujung pedang itu menekan lebih dalam. Darah segar mengalir tipis di leher Rina. Bertarunglah dengan nyawamu sebagai taruhan. Meski maut di depan mata, Rina tidak gentar. Bibirnya justru menyunggingkan senyum tipis. Sesuai keinginan Anda yang mulia. Nihil tertegun sejenak. Ada kilatan misterius di mata sang ratu. Pertemuan bubar Rina melangkah keluar bersama Bill. Namun, suara yang familiar, namun menjijikan memanggilnya. Itu ayahnya, Markis Rubel, yang sudah mengintai seperti hyena. Nona, boleh saya bicara? Wajah Rina berubah sedingin es. Nona, panggil aku Lord sesuai gelarku. Yang mulia, Rubel sadar putrinya sudah berubah menjadi sosok menakutkan. Dia menelan kekesalannya bulat-bulat. Meminta maaf dengan palsu, dia terus memohon waktu bicara tanpa tahu malu. Akhirnya, Rina mengangguk kaku. Dia ingin melihat sandiwara apa lagi yang akan dimainkan ayah durhaka ini. Benar saja, topeng ramah itu terpasang. Kau tampak sehat. Rina memiringkan kepala penuh sindiran. Oh, kali ini kau mengenali wajahku. Mana mungkin aku lupa anak sendiri. Bohongnya tanpa kedipan mata. Jalan yang kau pilih ini berbahaya, nak. Menjadi wakil selatan. Bagi Rina, omong kosong ini sangat menggelikan. Dia memotong ucapan itu dengan dingin. Berhenti bertele-tele. Tatapan Rina menajam memotong omong kosong ayahnya. Sebelum kau mulai menceramahiku, bukankah ada urusan lain yang jauh lebih mendesak?
Markis Rubel seketika menunduk, nyalinya menciut. Suaranya mendadak berubah penuh nada penyesalan palsu. Benar, ada satu hal yang harus kulakukan. Dan detik berikutnya, pria angkuh itu menjatuhkan lututnya ke lantai. Ia memohon ampun dengan suara gemetar. Ruangan itu tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Namun bagi Reina drama, murahan ini terasa sangat konyol. Dulu, ia memimpikan momen ini ribuan kali dalam tidurnya sang ayah yang meminta maaf. Tapi kini saat itu benar-benar terjadi, tak ada setitik pun kebahagiaan. Hanya ironi pahit yang menusuk hati. Dengan senyum tipis, Reina memainkan perannya. Ia berpura-pura tersentuh dan membantunya berdiri. Ayah, apa yang kau lakukan? Aku tak menyangka kau akan merendahkan dirimu di hadapanku. Pria itu terisak air mata buaya mengalir deras. Kupikir aku telah kehilanganmu selamanya. Reina pun membalas akting itu dengan sempurna. Ayah! Ia merangkul bahu sang ayah membungkuk mendekati telinganya. Namun detik berikutnya suaranya berubah sedingin es neraka. Sayang sekali. Jika saja kau tidak mencoba meracuniku, mungkin aku akan tertipu lagi. Rubel tersentak hebat. Ia mencengkeram tangan Reina dengan putus asa kembali berlutut dan menolak untuk bangkit. Ia terus bertanya, apa harga untuk sebuah pengampunan? Tapi Reina tak butuh permintaan. Maaf, kosong. Yang ia inginkan adalah merebut kembali seluruh hidup yang dirampas darinya 6 tahun lalu. Pertama, umumkan identitasku secara resmi di depan seluruh bangsawan. Tuntutan yang sederhana bukan, tapi bagi Rubel wajahnya pucat pasi, ia tak sanggup memenuhinya. Dengan panik ia berdalih. Ia menyalahkan Clavis yang menculik Reina demi mendapatkan kekuatan dari makam untuk melawan sang permaisuri. Jika rahasia ini terbongkar, bisiknya ketakutan, kita berdua akan dicap sebagai pengkhianat dan dieksekusi. Ia kembali memohon mencoba menyentuh hati Reina. Aku janjikan hidup semewah keluarga kerajaan, jauh lebih agung daripada sekadar putri seorang marquess. Rayunya putus asa. Asalkan kau memaafkanku. Reina menatap dingin pria yang masih saja merajut benang kebohongan itu. Seperti dugaannya, ia menolak mentah-mentah. Meski sebagai anak pengkhianat, aku tetap ingin kembali sebagai Reina Rubel. Lagi pula, ayah, Reina tersenyum miring. Kau pasti ingin menyingkirkanku selamanya, kan? Saat itulah tamparan realita menghantam Rubel. Gadis di depannya bukan lagi putri kecil yang lugu dan mudah dimanipulasi. Kasih sayang palsu takkan mempan lagi. Akhirnya, topeng ayah yang penyayang itu runtuh. Apa yang kau inginkan sebenarnya? Reina menatap pria yang buta oleh ambisi itu. Dengan tenang, ia mengambil pisau makan, meletakkannya di tangan ayahnya, lalu mengarahkan ujung tajamnya ke lehernya sendiri. Kuberi satu kesempatan. Sebelum aku menaklukkan makam itu, cobalah untuk membunuhku. Selama waktu itu, aku takkan membalas atau membongkar aibmu. Tapi, jika kau gagal... Tiba-tiba mata Reina berkilat tajam sambil mengarahkan pisau itu tepat ke jantung ayahnya. Aku sendiri yang akan mencabut nyawamu. Ketakutan murni menjalari tulang punggung Markis Rubel. Tepat saat mentalnya nyaris hancur, Reina menarik kembali senjatanya. Tapi jika kau bersedia mengakuiku sebelum batas waktu itu, habis kau diampuni. Rubel menghela napas panjang, paru-parunya serasa baru terisi udara kembali. Setidaknya, nyawanya aman untuk sementara. Namun, otaknya berputar gila-gilaan. Membunuh dibunuh, atau menyerah dan mengakui dosa. Segala kendali telah lepas dari tangannya. Dengan sisa harga diri, ia bertanya, lirih, haruskah sampai sejauh ini, Reina? Reina membisu. Seharusnya dia yang bertanya. Hak apa yang dimiliki pria ini setelah melemparnya ke dalam neraka bernama makam itu? Dan setelah selamat, ia malah diracuni lagi. Ingatan Reina melayang ke masa 6 tahun lalu saat ia terlempar kembali ke realitas yang kejam. Apa yang ia alami di dalam sana jauh melampaui mimpi buruk anak kecil. Mayat hidup mengintai di setiap sudut gelap siap mencabik-cabik. Atmosfer mencekam yang menusuk tulang. Sosok pria buas memanggilnya pengantin. Segalanya adalah kepingan memori yang mengerikan. Saat terbangun, ia sendirian di jalanan malam yang dingin. Malang tak dapat ditolak, penjahat menemukannya dan menjualnya layaknya barang dagangan. Di tengah tatapan liar dan kejam orang-orang itu, Reina kecil menjerit. Aku seorang bangsawan, lepaskan aku. Tapi tak ada yang peduli. Seorang wanita bertato menatapnya tajam dengan rasa penasaran. Buktikan, tantangnya. Reina menulis satu-satunya hal yang membedakan darah biru dengan rakyat jelata puisi. Karena hanya kaum elit yang bisa mengayam pendidikan. Mimpi dingin di malam musim panas. Bait puisi itu mengalir keluar dari ingatannya. Wanita itu membacanya, lalu menyeringai licik. Ternyata kau memang putri bangsawan sungguhan. Namun nasib Reina tak berubah sedikit pun. Ia justru disekap di ruangan gelap gulita.
Rasa sakit dibuang oleh ayah kandungnya sendiri, dan ketakutan akan kegelapan menghancurkan mentalnya. Ia menangis tanpa suara meringkuk dalam keputusasaan. Kenapa mereka memperlakukanku begini? Hingga sayup-sayup ia mendengar percakapan dari balik pintu. Kenyataan pahit terkuak. Ayahnya naik pangkat dari Viscount menjadi Marquis dengan menjual dirinya, lalu mengumumkan kematian Reina pada publik. Wanita penculik itu menyadari sesuatu setelah mendengar laporan anak buahnya. Reina tidak berbohong dan pasti ada skandal busuk di balik semua ini. Ini kesempatan emas untuk memeras. Ia memotong rambut Reina, mengirimkannya pada Marquis Rubel sebagai ancaman dan menyembunyikan Reina di menara terdekat. Tapi yang datang bukanlah uang tebusan, melainkan malaikat maut. Kepala pelayan keluarga Rubel tiba dengan pasukan bersenjata lengkap. Dengan tenang, ia bertanya posisi Reina. Si wanita berbohong, dia aman di kamar ini. Reina yang mendengar itu hendak berteriak minta tolong. Namun dari celah menara mata Reina terbelalak ngeri. Detik berikutnya, kepala wanita itu menggelinding ditebas oleh penjaga ayahnya sendiri. Habisi semuanya, bakar tempat ini sampai jadi abu. Perintah dingin sang pelayan menjadi pemandangan terakhir yang Reina saksikan. Ayahnya benar-benar ingin memusnahkannya. Dengan sisa tenaga Reina melarikan diri dari menara neraka itu. Salju mulai turun menyamarkan jejak sosok kecil yang rapuh itu. Tubuhnya seakan bisa lenyap ditelan badai salju kapan saja. Bagi ayahnya, dia hanyalah mimpi dingin yang harus dilupakan. Tapi kini, mimpi buruk itu harus diakhiri. Reina menatap ke depan. Ia akan kembali ke tempat itu, tempat yang akan menjadi medan perangnya, makam terkutuk yang menelan seluruh masa kecilnya. Sementara itu, Yuni menunggu dengan gelisah di kamar. Pikirannya berkecamuk, baru 3 hari di istana Rina sudah diracun oleh ayahnya sendiri. Belum lagi penghinaan memalukan saat Rina disiram sampahnya di depan umum oleh Pangeran Utara. Meski Rina langsung membalas dendam saat itu juga. Yuni tetap merasa cemas setengah mati kalau-kalau ada bencana lain hari ini. Tepat saat kecemasannya memuncak, pintu kamar terbuka. Syukurlah. Melihat Rina kembali dengan selamat tanpa luka sedikit pun, beban di hatinya terangkat. Rina pun menceritakan semua drama yang terjadi hari itu. Sadar bahwa ayahnya yang kejam mungkin akan mengincar orang-orang terdekatnya Rina, memperingatkan Yuni dengan tegas untuk ekstra waspada akhir-akhir ini. Dan benar saja, tak lama kemudian Yuni berpapasan dengan kepala pelayan yang mencurigakan. Sementara itu, pasukan kekaisaran mulai berkumpul di reruntuhan istana Duyome. Tempat ini dulunya adalah pusat kerajaan Graisha. 1 abad lalu, kini hanya tinggal puing. Clavis berdiri tegak memimpin mobilisasi pra-pertempuran. Para elit dari 4 kubu telah hadir. Rina dan Lignan berdiri paling depan mewakili kebanggaan wilayah selatan dan timur. Medan perang yang menanti mereka adalah dunia di dalam celah dimensi yang dikenal sebagai The Grave. 100 tahun lalu, mimpi buruk itu bermula. Mayat hidup membanjir keluar dari The Grave, membantai umat manusia dengan sadis hingga permaisuri Nehal turun tangan dan menyegel celah neraka itu. Ia menyelamatkan manusia dari kepunahan akibat ulah mayat hidup yang mengincar dunia fana. Dan kini pasukan kembali bersatu. Semua demi titah mutlak permaisuri taklukan The Grave, bahkan Rubit yang biasanya pemalas kali ini memancarkan aura serius yang mencekam. Clavis bersiap membuka kembali celah itu menggunakan batu altar. Dengan karismanya, ia membakar semangat para prajurit untuk menyerbu medan laga, menyerukan pengorbanan nyawa demi permaisuri. Selesai berpidato, ia menghunus belati dan menyayat telapak tangannya sendiri tanpa ragu. Darah segar mengucur deras mengisi celah batu altar. Cahaya menyilaukan meledak disertai suara gemuruh ruang dan waktu terdistorsi dengan hebat. Gerbang The Grave terbuka perlahan menampakkan pemandangan neraka di dalamnya. Pasukan mayat hidup berwajah mengerikan langsung menyerbu keluar tiada henti. Rina mencabut senjatanya dan terjun ke dalam badai. Sosoknya meliuk lincah di antara mayat hidup di mana pedangnya berkilat di situ musuh tumbang. Kehebatannya membuat semua orang bertanya-tanya, bagaimana ia bisa bertahan hidup di The Grave saat masih kecil, saat ia menarik pedangnya dari kepala monster. Hawa membunuh yang tajam menusuk dari belakang. Tanpa keraguan ia berputar dan menebas. Kepala musuh menggelinding dalam sekejap mata. Rina menangani semuanya dengan dingin, seolah pemandangan mengerikan ini adalah makanan sehari-harinya. Di sisi lain, pertempuran. Lignan mengomandoi pasukannya dengan presisi militer yang sempurna. Tak jauh dari sana, Rubit melepaskan ledakan petir dahsyat, membuat mayat hidup di sekitarnya hangus seketika menjadi debu. Rina bertarung sambil terus memantau situasi seluruh medan perang dengan mata elang. Sesekali ia menyelamatkan prajurit yang sudah tak berdaya.
Tiba-tiba sesosok mayat hidup raksasa yang bisa terbang muncul dari kegelapan. Monster itu menukik tajam mengincar Bill sialnya. Bill tak bisa melawan karena efek samping penggunaan kekuatan surgawi yang melumpuhkannya. Dan posisi Rina terlalu jauh untuk menolong. Di detik-detik genting itu, suara dentuman, keras dan energi hitam pekat menghantam bumi. Lignan telah memaku monster itu ke tanah dengan brutal. Sebelum pergi, ia sempat melontarkan ejekan pada Bill saat tatapannya bertemu dengan Rina. Mereka saling mengangguk paham. Ketika mayat hidup terakhir jatuh jalan menuju The Grave resmi terbuka lebar. Clavis mengumumkan bahwa sampai ekspedisi berakhir 4 kubu akan bergantian menjaga gerbang demi mencegah Raja Mayat Hidup lolos ke dunia manusia. Di dunia nyata, ekspedisi dijadwalkan 10 hari lagi dengan misi utama merebut mahkota Raja Mayat Hidup. Setelah medan perang bersih, Lignan hendak beranjak pergi. Namun, sebuah suara super angkuh menahannya dari belakang. Berhenti dasar anjing kampung. Itu Rubit. Ia menggunakan status bangsawannya untuk menekan, bahkan menuntut hal gila agar Lignan berlutut, dan bersujud di kakinya. Sayangnya perbedaan tinggi badan membuat ancaman Rubit terlihat menyedihkan. Lignan hanya melirik dingin. Setelah jeda yang mencekam, ia berbalik. Aku tidak bicara dengan orang bodoh. Kalimat itu sukses meledakkan amarah Rubit, yang langsung mencaci maki Lignan sebagai budak rendahan. Beraninya dia mengabaikan seorang pangeran kata-katanya, mulai memancing emosi Lignan, membuat Rubit makin sombong dan menjadi-jadi. Ia terus menghina. Menggonggonglah seperti anjing. Kau pikir kau pantas bicara bahasa kami. Kau sekarang merasa jadi bagian dari kami. Kau cuma peranakan timur rendahan. Tatapan Lignan berubah menjadi gelap dan mematikan. Jaga mulutmu. Ketegangan di antara mereka memuncak siap meledak kapan saja Rina segera melangkah maju untuk melerai. Duke Lignan. Lignan menoleh. Kehadiran Rina seketika mencairkan atmosfer yang membeku. Ia tersenyum manis pada Lignan dan memperkenalkan diri. Salam kenal saya Rina Ruble dari selatan. Ia total mengabaikan keberadaan Rubit, berpura-pura baru pertama kali bertemu Lignan. Dan berterima kasih karena telah menyelamatkan Bill tadi. Lignan yang paham kode itu langsung tenang menatap senyum penuh arti Rina. Bukan apa-apa. Ia pun membawa pasukannya pergi. Rina langsung menghadang Rubit yang masih ingin mencari gara-gara. Cobalah punya harga diri sedikit, atau setidaknya jaga sopan santunmu. Kata-kata pedas itu langsung menyiram bensin ke api amarah Rubit. Dia menatap Rina dengan ganas. Kita juga punya urusan yang belum selesai. Tepat saat ia hendak menyerang Rina. Clavis muncul di saat yang tepat, cukup kakakmu sudah pergi. Perhatian Rubit langsung teralihkan. Ia buru-buru mengejar kakaknya sambil melontarkan ancaman. Clavis pun bertanya pada Rina dengan senyum geli. Bukankah dia menggemaskan terlatih begitu sempurna, namun sama sekali tak sadar, dialah yang sebenarnya sedang dijinakkan. Sudah lama tak jumpa Lady Rina. Tak rindu padaku. Cengkeraman tangannya mengunci pergelangan gadis itu seketika. Dengan sisa kesabaran Rina memintanya melepaskan. Namun, Clavius bukan hanya menolak cengkeramannya, justru makin menyakitkan. Kalau benci, kibaskan saja aku. Tantangan gila itu membuat tatapan Rina menggelap seketika. Aku menahan diri hanya agar kau tak terluka. Peringatan itu diabaikan total oleh Clavius yang terus meracau. Aku sangat merindukanmu. Rina membalas sedingin es. Kita baru bertemu beberapa kali, jangan sok akrab. Siapa sangka? Penolakan itu justru memicu tawa gila dari bibir Clavius. Ia mencondongkan tubuh. Semakin dingin dirimu, semakin besar hasratku mendekatimu. Mata Rina menatap tajam tanpa emosi. Sayangnya aku tak tertarik sama sekali. Dengan hentakan keras, ia menghempaskan tangan pria itu, berbalik dan melangkah pergi tanpa menoleh. Malam turun menyelimuti Rina, kembali ke kamarnya dan mendapati Uni sedang menikmati permen sogokan pelayan. Semua ini adalah skenario Rina. Ia sengaja membiarkan Yuni berpura-pura disuap demi keselamatan gadis kecil itu. Setelah memastikan Uni aman, Rina melompat dari balkon mendarat di halaman untuk menemui Lignan. Pria itu menatap gadis di hadapannya, yang kini mengenakan seragam kebesarannya. Untuk pertama kalinya, aura sang wakil selatan benar-benar terpancar dari sosok Rina. Tiba-tiba Rina melontarkan godaan jahil. Aku juga kaget melihatmu. Kau benar-benar bertingkah seperti anjing kampung. Wajah Lignan memerah karena malu membuat Rina tersenyum geli. Terlalu kasar ya. Bagaimana kalau anak anjing? Lignan memijat keningnya pasrah. Apa bedanya? Tapi Rina tak berniat melepaskannya begitu saja. Sama-sama anjing sih. Tapi anak anjing lebih imut kan? Iya kan Lignan tahu itu hanya gurauan. Tapi jantungnya tetap berdegup kencang karena malu. Mendadak suasana berubah serius. Rina bertanya apakah ia akan turun langsung ke medan perang di kuburan. Tentu saja. Sebagai wakil Duke Selatan, kau juga harus ikut kan? Jujur saja, aku mengkhawatirkanmu.
Pertempuran di sana jauh berbeda dengan di permukaan. Merasakan ketulusan itu, Rina tersenyum hangat. Aku baik-baik saja, tak perlu cemas. Justru sebaliknya ia merasa antusias kembali ke kuburan. Bagaimanapun, tempat itu menyimpan memori masa kecilnya layaknya rumah. 6 tahun lalu di barat, tubuh kecil Rina terkunci dalam cengkeraman Clavius. Mereka berdiri di tepi jurang kematian. Di bawah sana, kegelapan tanpa dasar dan ribuan mayat hidup menanti dengan lapar santapan yang akan jatuh. Clavius bersuara santai. Ini tanah para mayat hidup. Hanya sang ratu yang pernah kembali hidup-hidup dari sana. Aku penasaran isinya sudah kukirim puluhan ribu gadis, tapi tak ada yang kembali. Jadi kupilih kau. Gadis berdarah bangsawan seperti sang ratu. Tubuh Rina diangkat tinggi ke udara. Perlawanannya terasa begitu lemah dan sia-sia di mata pria itu. Ia melanjutkan, jika kau selamat, kau akan setara dengan sang ratu. Aku akan menunggumu menantikan kepulanganmu. Kalimat itu berakhir seiring Clavius melepaskan genggamannya. Menatap Rina yang jatuh ke dalam kuburan, ia menantikan saat gadis itu kembali, untuk menuntut balas padanya. Kembali ke masa kini, Rubit berdiri di depan celah dimensi mendesah lega, karena gerbang akhirnya terbuka. Saat itu, Clavius mendekat. Ia membocorkan rahasia bahwa waktu tak berjalan di dalam kuburan. Saat Rubit bertanya dari mana ia tahu, Lignan mendadak muncul memotong pembicaraan. Melihatnya datang membawa pasukan besar. Rubit langsung waspada membentak kasar bahwa ini giliran jaga wilayah barat. Clavius buru-buru menjelaskan bahwa Lignan hanya ingin masuk sebentar untuk inspeksi. Rubit menatap Lignan dengan penuh dendam, mengawasinya melangkah sendirian ke dalam celah. Begitu masuk Lignan, merasakan udara menipis dan langit berubah kelam. Kulitnya terasa perih menyengat, namun cincin perak di jarinya tak bereaksi. Tiba-tiba hawa membunuh datang dari belakang. Ia menyentak tali kekang menghindar ke samping tepat saat sambaran petir menyambar tipis di sebelahnya. Rubit ternyata mengikutinya. Pertarungan mereka diambang ledakan. Sementara itu, Rina bertanya pada Bill kenapa pasukan mereka begitu lemah. Bill menunduk dalam diam. Setelah hening panjang dengan berat hati, ia menjelaskan bahwa kesatria elit tinggal di selatan untuk bersih-bersih. Rina akhirnya paham. Ia memimpin para rekrutan baru. Parahnya mereka adalah anggota tak dianggap dari keluarga bangsawan, bahkan anak-anak adopsi yang terbuang. Nasib mereka sama persis dengannya anak-anak yang ditinggalkan. Bill memohon agar Rina tak menganggap mereka sampah. Apapun yang terjadi, jangan buang anak-anak itu. Ia menunjuk Rina sebagai komandan selatan karena hanya dialah satu-satunya harapan yang bisa dipercaya. Akhirnya, persamaan nasib itu membuat hati Rina tergerak menerima tanggung jawab ini. Namun, saat tiba di kamp pelatihan, sambutan yang ia terima hanyalah keraguan. Mereka menuntutnya mundur meremehkan usianya yang muda dan statusnya sebagai wanita. Rina tersenyum sinis menanggapi cemoohan itu. Jadi kenapa kalau aku perempuan? Masalah.